Sudah hadir semua ini, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ustazah. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran kimia. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, supaya kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah, maka marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ya. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir? Tadi katanya hadir semua. Tapi Ustazah lihat ada yang beberapa orang yang tidak hadir. Hadir semua atau tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Mada Syefi. Ada Manda Syefi. Manda Syefi kemana? Sakit. Manda Syefi sakit. Siapa lagi? Ferdi. Ferdi. Ya, Ferdi kemana Ferdi? Sakit. Ferdi juga sakit. Kemudian siapa lagi? Taufik. Taufik kemana Taufik? Izin. Izin kemana dia, Nak? Oh iya ya, dia melomba ya. Lalu siapa lagi yang tidak hadir? Putra. Putra kemana? Izin. Oh enggak ada yang jauh mana? Semoga urusannya yang izin lancar ya. Semoga yang sakit bisa cepat sembuh. Amin. Baiklah anak-anak Ustazah, tadi sebelum kesini Ustazah, kalian sudah makan? Sudah. Tadi sarapannya dengan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Kalau minumnya? Air putih. Minumnya apa? Air putih. Ada nggak yang minum susu? Ada. Aduh. Nasi gorengnya pakai apa? Mentega? Pakai kecap. Kalau biar enak itu pakai apa? Pakai cabai. Pakai mentega biar enak. Pakai apa Putri? Pakai cabai ya. Itu lebih mantap kalau pakai cabai ya. Kenapa Ustazah cerita tentang sarapan kalian atau sarapan Ustazah tadi minum susu dulu, lalu apa nasi goreng itu yang enak pakai apa tadi? Mentega. Ada yang tahu tidak kenapa? Biar semangat dalam sistem. Berkaitan Angkat tangan siapa? Ya. berkaitan dengan koloid. Berkaitan dengan koloid, berarti Adi sudah baca ini. Yang lain baca tidak sama? Baca. Baca tapi lupa ya. Ya. Jadi kenapa Ustazah tadi mau bicara tentang sarapan Ustazah tadi? Sebelumnya Ustazah minum susu, kemudian kata Ustazah tadi kamu sarapannya nasi goreng, kalau biar enak itu pakai mentega. Nah, susu dan mentega itu adalah contoh dari seperti kata Ade tadi apa deh? Koloid. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang koloid. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut apa itu koloid, kalian bisa lihat dulu gambar di sini. Sabun. Ada gambar Sabun. Ada gambar sabun. Siapa yang tahu sabun itu untuk apa? Untuk mandi. Ya, Putri. Untuk mandi, Za. Untuk mandi. Apa lagi? Susu. Untuk apa lagi? Mencuci tangan. Untuk membersihkan tangan. Angkat tangan. Iya, Ade. Untuk membersihkan tangan. Untuk membersihkan tangan. Nah, itu sabun. Lalu ada apa lagi di gambar itu? Susu. Ada Susu. Ada susu. Untuk apa susu? Banyak. Iya, Kebutuhan kalsium untuk tulang. iya ya, untuk perubahan kalsium. Masya Ada apa lagi tuh di gambar? Santan. Siapa yang tahu fungsi santan? Iya, Clara. Membuat makanan seperti kolak. Oh iya ya, untuk buat makanan Dan seperti kolak. buat rendang ya. Ya, bagus. Apa lagi? Foundation. Pelembab. Apa? Foundation ya, ada foundation atau pelembab. Nah, untuk apa pelembab? Untuk melembabkan kulit. Untuk melembabkan kulit. Dan ada lagi banyak gambar-gambar yang lain. Kira-kira gambar itu untuk apa? Gambar yang ini apa hubungannya dengan pelajaran kita? Sistem koloid dan
ternyata gambar-gambar ini adalah contoh dari sistem Koloid. Kalau dilihat dari gambar itu berguna tidak bagi kehidupan kita? Sangat berguna. Berguna, ya? Iya. Contohnya tadi selain yang disebutkan ada keju. Keju itu apa? Untuk dimakan. Untuk dimakan. Kemudian tadi seperti kakak Putri tadi ya. Iya, keju yang untuk dimakan. Apa ada fungsi lain selain dimakan, Marisha? Butuh itu bahan buat roti itu. Dimakan ya rotinya? Dimakan juga ya. Ya. Nah, jadi dari gambar itu semuanya berguna ya bagi kehidupan kita. Karena itu penting untuk kita mempelajari hari ini tentang koloid. Jadi hari ini yang akan kita bahas tentang koloid. Apa tujuan dari mempelajari koloid ini? Siapa yang tahu? Dan tahu ada tujuan kita? Nah, tujuan kita mempelajari koloid ini ya, melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti Ustazah akan memberikan model pembelajarannya discovery learning. Kalian akan menemukan sesuatu apa itu koloid ya. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian koloid dan menganalisis sifat-sifat larutan koloid dan suspensi. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya biar kalian tahu, sebelumnya kan minggu yang lalu Ustazah sudah memberikan tugas baca ya. Nah, Ustazah mau lihat kalian itu baca atau tidak. Jadi kita akan quiz dulu ya. Silakan siapkan yang nanya. Kita quiz dulu. Apa Wanda? Kemana pensilnya? Ketinggalan kan? Dari makan. Ya, pinjam semua. Yang cari bawa sendiri ya. Silakan kerjakan dulu. Kira-kira cukup ya waktunya berapa? 5 menit? Ya, dan sebentar gitu ya. Ya, silakan dikerjakan. Jangan contohin Anda. Kenapa? Wanda jangan digoda terus nanti. Ya kerjakan. Sudah? Ya, adik ini sudah baca berarti semua. Yang lain? Sudah semua. Ini tadi diam-diam katanya tidak baca, ternyata baca katanya ya? Iya. Nah, Wanda tidak baca. Begitu baca. Oh, bukan baca, lagi nulis dan. Mesti belajar nanti sendiri. Sudah? Anda sepertinya tidak membaca ya. Nah, itulah tugas kalian yang sudah kasih itu, membaca biar kalian tahu pelajaran hari ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang koloid. Tetapi Ustazah ingin kamu yang mempraktekkannya. Tadi kan kalian sudah bawa ya bahannya, tapi yang kalian bawa kan garam, Kasih. Nah, coba
Coba kalian perhatikan dulu gambar berikut. Nih. Saya juga punya gambar. Ada gambar apa itu? Asin. Asin. Ada apa lagi? Susu. Ada Gula. Ya. Ya, kenapa Ustazah gula? Di sini kamu garam. Sebenarnya mirip-mirip ya. Iya. Adalah kalau gula atau garam dilarutkan ke dalam Air. Nah, dari gambar berikut, coba kalian amati mana yang termasuk larutan, mana yang termasuk koloid, mana yang termasuk suspensi. Ada yang tahu? Larutan itu. Siapa tadi yang bilangnya? Siapa tadi ya? Ulangi. Ada yang tahu? Iya. Farisa? Larutannya garam. Larutan itu garam. Kira-kira larutan itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya. Yang bisa melarut. Yang bisa melarut. Oke. Bagus ya, Nanda. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang larutan? Ya, Adik. Terbentuk dari zat-zat homogen. Zat-zat homogen. Ada yang tahu homogen itu apa? Ada? Homogen. Homo itu artinya sama. Ya. Jadi benar kata Nanda sama Ade tadi ya. Larutan itu adalah ada zat yang terlarut. Ya. Terlarut di apa? Di zat pelarut. Maka dia akan jadi homogen atau sama antara terlarut dan zat pelarut. Nah, itulah yang akan kalian buktikan nanti. Lalu apa itu koloid? Apa itu suspensi? Ya, itu akan kita buktikan di praktek kita hari ini. Nah, jadi untuk praktek, Ustazah ingin kamu bagi beberapa kelompok. Sudah dibagi belum? Sudah. Ya, ini sudah berdasarkan kelompok ya? Iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti kamu per kelompok mempraktekkan, ya, melihat larutan itu ciri-cirinya ini, koloid itu ciri-cirinya ini, kemudian suspensi itu ciri-cirinya ini, ya. Lalu kalian mengerjakan LKPD yang Ustazah berikan ini. Nah, ini diisi sesuai dengan pengamatan kalian. Nah, jadi yang Ustazah nilai bagaimana cara kalian mengisi, mempraktekkan, kemudian mengisi LKPD-nya, lalu nanti mempresentasikan. Sampai ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Dari LKPD kalian itu coba ya. Tahu apa yang mau dikerjakan? Tahu? Iya, ya itu cuma ini saja. Nanti kamu buat larutan garam, kemudian larutan apa namanya? Pasir, lalu susu. Lalu nanti kalau tidak ada yang bertanya, silakan kerja. Ya. Silakan mulai bekerja. Ingat kebersihan juga dinilai ya. Apa Riba?
Dah, aku udah pergi. Dan dah. Susu kayak susu. Susunya ada. Susu. Enggak ada. Ada susu. Tambah lagi dulu. Sendok ya, Pak. Yang itu ini dia belum tambah garam tadi. Iya. Susunya dari situ bebek. Yang udah iya. Pakai ini. Oke, ini kayak besar ya. Dulu ya, nak ya, jangan langsung disaring, diamati dulu. Dibaca ya, amati dulu. Setelah diamati baru disaring. Diamkan diamkan itu dibaca dulu. Amati. Ini kotor dari. Ini enggak, ini juga kotor. Karena pasir kan kotor. Pasir bersih mau lucu. Ya, gula itu pastinya saya dua. Heterogen. Ini heterogen. Heterogen yang kalau homogen dia campur semua. Dipilihkan terpisah, tidak terpisah. Belum. Saring dulu. Fase itu artinya Seluruhan itu. hidupnya kalian lihat Tisu Pak, tolong Pak. ada berapa bukti kalau larutan garam? Melihatnya bisa disaring. Kalau dilihat, kalau pasir tidak usah disaring, bisa dilihat ya. Dikencang dulu. Jelas. Kencang dulu. Belum jadi jika disuruh larutan dapat pasir. Gimana, selesai? Selesai, silahkan diisi KBD.
Di 2 fase. Satu fase. Ya satu fase. Satu. Bentar. Antara homogen apa heterogen? Heterogen lah. Homogen tuh yang kayak suspensi. Susu heterogen yang itu nyangkut 2 fase berarti. Gimana, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, sekarang kita tinggal presentasi ya. Untuk presentasi Ustazah akan goncang dulu siapa yang maju ya. Jadi harus siap semua. Goncang ya. Yang pertama maju adalah jeng ya. Kelompok 3. Siapa nomor 3? Ya, kan Marisiania. Maju ke depan. Silakan. Nah, yang lain jangan lupa Komen. bertanya, kemudian memberi tangga. Kalau bertanya sesat jalan. Iya, betul. Woi, mantap deh. Silakan. Kalau bertanya apa? Oh, ya, Masya Allah. Lara ya. Fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan tentang koloid ini. Kompetensi dasar mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang kedua, membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mampu menganalisis sifat-sifat barutan koloid dan suspensi. Praktikum sifat-sifat barutan koloid dan suspensi, alat dan bahan, Erlenmeyer 3, batang pemadu, kertas sari, gula pasir atau garam, susu bubuk, pasir, dan air. Prosedur percobaan: yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, tuangkan air ke dalam setiap Erlenmeyer dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, masukkan gula atau garam ke dalam Erlenmeyer yang pertama, kemudian diaduk. Yang keempat, lakukan hal yang sama dengan memasukkan pasir dan susu bubuk ke dalam Erlenmeyer 2 dan 3 secara berturut-turut. Yang kelima, diamkan ketiga campuran tersebut beberapa saat lalu amati. Jangan ditertawakan ya. Yang keenam, saring ketiga campuran tersebut dengan menggunakan kertas saring. Yang ketujuh, tuliskan hasil pengamatan pada tabel berikut dengan memberi tanda checklist lalu buat kesimpulan. Hasil pengamatan kelompok kami: campuran air dengan gula atau garam memiliki jumlah fase itu cuma 1. Bentuk campurannya itu homogen. Jika didiamkan dia tidak terpisah. Jika disaring itu dapat disaring. Sedangkan yang kedua, campuran air dengan pasir, jumlah fasenya itu ada 2. Bentuk campurannya itu heterogen. Jika didiamkan dia terpisah. Jika disaring dia tidak dapat disaring. Campuran yang ketiga itu campuran air dengan susu, jumlah fasenya itu ada 2. Bentuk campurannya itu antara homogen dan heterogen. Jika didiamkan maka terpisah. Jika disaring dia tidak dapat disaring. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami, yang termasuk golongan dalam larutan itu adalah garam atau
gula. Sedangkan yang termasuk golongan koloid itu ada susu. Sedangkan yang termasuk di golongan suspensi itu ada pasir. Bagaimana sifat-sifat dari suatu larutan? Sifat suatu larutan itu homogen atau zat yang apabila dilarutkan dengan air dapat terlarut oleh pelarutnya itu sendiri. Terus sifat dari koloid bersifat homogen dan heterogen. Terus yang ketiga itu ada suspensi, sifatnya itu heterogen. Kebalikan dari lawan dari homogen, tidak dapat dilarutkan dengan air. Mungkin hanya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya angkat tangan. Ya, dari kelompok 1. Silakan. Ya. Silakan. Masa. Tolong jelaskan tentang homogen. Homogen itu sama halnya seperti larutan yang ada pada garam tadi. Zat yang apabila dilarutkan dengan air, maka zat itu dapat terlarut oleh pelarutnya itu sendiri. Oke, ada lagi? Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Kelompok 2, mau kelompok 1 lagi. Kelompok 2 dari mana? Angkat tangan dulu, ya. Apa itu zat homogen dan heterogen? Boleh diulang pertanyaannya? Apa itu zat heterogen? Itu zat homogen. Yuk. Kalau homogen itu sama yang seperti saya jelaskan tadi, tapi bedanya dengan heterogen, homogen dan heterogen itu adalah suatu sifat dari koloid. Seperti susu lainnya, kalau misalkan kita larutkan, maka tidak bisa terlarut. Gimana? Kelompok 2 mulai tanggapi. Susu tidak bisa terlarut katanya. Jadi jelas Iya, boleh. maksud dari homogen dan cairan, maksud dari sifat homogen dan heterogen. Homogen dia bersifat terlarut, tetapi ketika disaring dia tidak dapat disaring. Seperti susu berlarut dalam air, tetapi ketika disaring itu tidak bisa disaring, tidak dapat disaring. Yang kita yang tadi apa sih? Heterogen saja. Coba bilang. Heterogen itu tidak dapat dilarutkan oleh air, seperti pasir. Siap. Ketika disaring itu masih meninggalkan sisa-sisa, tidak bisa dilarutkan di dalam air. Heterogen tadi saja ya. Gimana? Oke. Mungkin ini saja kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, ya, alhamdulillah ya. Sekolah sudah presentasikan hasil kerjanya. Nah, sekarang tadi kelompok 3. Sekarang Ustazah koncam lagi ya. Nah, 2. Ya. Kelompok 2. Ada silakan. Untuk mempresentasikan kerjanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kesimpulan dari praktikum sifat-sifat larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama saya menyebutkan alat dan bahan lebih dahulu. Yang pertama ada Erlenmeyer 3 buah, lalu ada batang pemadu, kertas sari, gula pasir atau garam. Tadi kami menggunakan garam, lalu susu bubuk, pasir, dan air. Lalu prosedur percobaannya, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua tuangkan air ke dalam setiap Erlenmeyer dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, masukkan gula atau garam ke dalam Erlenmeyer yang pertama, kemudian diaduk. Yang keempat, lakukan hal yang sama dengan masukkan pasir dan susu bubuk ke dalam Erlenmeyer 2 dan 3 secara berturut-turut. Yang kelima, diamkan ketiga campuran tersebut beberapa saat lalu amati. Yang keenam, saring ketiga campuran tersebut dengan menggunakan kertas sari. Dan yang terakhir, tuliskan hasil pengamatan pada tabel berikut dengan memberi tanda checklist, lalu buatlah kesimpulan. Dari hasil pengamatan kami dapatkan ketika air dicampur dengan garam, jumlah fasenya itu 1. Lalu untuk campurannya, garam itu homogen. Jika didiamkan dia tidak terpisah, dan jika disaring dia tidak dapat disaring. Lalu yang kedua ada pasir, jumlah fasenya ada 2. Untuk campurannya heterogen, jika didiamkan dia terpisah, jika disaring pasir dapat disaring. Dan yang terakhir itu ada susu. Susu jumlah fasenya 2. Bentuk campurannya adalah antara homogen dan heterogen. Jika didiamkan terpisah, dan jika disaring dapat dipisah. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, manakah yang termasuk larutan, koloid, dan suspensi? Menurut kami itu larutan, yang termasuk larutan adalah garam, dan yang termasuk dalam koloid itu susu, dan yang terakhir suspensi itu adalah pasir. Lalu yang kedua ada pertanyaan, bagaimana sifat-sifat dari suatu larutan? Larutan jika dicampur dengan air, dia terlarut dan dia terdiri dari campuran homogen. Jika didiamkan tidak terpisah atau larut, jika disaring dapat disaring. Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat koloid? Koloid bersifat karena dia terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Koloid yang kali ini dia bersifat adsorpsi atau penyerapan partikel oleh permukaan zat. Partikel zat pelarut tidak larut dan tidak mengendap dalam suatu pelarut. Jika didiamkan terpisah, jika disaring tidak dapat disaring. Lalu yang terakhir, bagaimana sifat-sifat dari suspensi? Suspensi tidak larut jika dicampur dengan air, terdiri dari campuran heterogen. Jika didiamkan terpisah, jika disaring tidak dapat. Mungkin ini dari kami. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Clara dari kelompok 3. Tolong jelaskan kepada kami apa itu perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi adalah kalau larutan itu dia terdiri dari homogen, sedangkan suspensi itu terdiri dari heterogen, dan koloid itu terdiri dari campuran kedua itu. Maksudnya koloid itu terdiri dari homogen dan heterogen. Tolong jelaskan lagi apa itu homogen dan apa itu heterogen. Homogen itu berasal dari kata homo itu artinya sama, itu sifatnya sama. Jadi ketika dia sama itu dia bisa terlarut. Kalau heterogen kebalikan dari homogen, dia tidak bisa menyatu, terlarut, tidak bisa terlarut. Gimana? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Anda. Kenapa koloid dan suspensi itu sama-sama berjumlah
berjumlah dua fase, sedangkan larutan berjumlah satu fase. Karena menurut kami kalau gula itu fase ini maksudnya tadi wujudnya. Kalau gula itu wujudnya satu. Karena ketika disaring dia langsung wujudnya jadi air gitu. Kalau misalnya pasir dia wujudnya dua. Kenapa? Karena ada pasir dan air. Dia tidak bisa bersatu. Jadi disebutlah jumlah fasenya dua fase. Susu juga begitu. Sama seperti pasir. Dia disebut jumlah fasenya dua. Kenapa? Karena ketika dia dicampur dengan air, ya sama kayak pasir lah. Ya, ada yang tersisa. Ada tidak yang tersisa tadi? Ada. Walaupun sedikit, ada tidak? Ada. Ya, berarti dia terdiri dari berapa fase? Dua fase. Ya, ada lagi tak? Tidak ada ya, silakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Yang terakhir berarti kelompok satu. Silakan. Silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem koloni. Adapun alat dan bahan dari praktek hari ini adalah Erlenmeyer 3 buah, batang pengaduk, kertas saring, gula pasir atau garam, susu bubuk, pasir, dan air. Prosedur percobaan: siapkan alat dan bahan, lalu tuangkan air ke dalam setiap Erlenmeyer dengan jumlah yang sama, lalu masukkan gula atau garam ke dalam Erlenmeyer 1, kemudian diaduk. Lakukan hal yang sama kepada Erlenmeyer 3 dan 2 secara berturut-turut. Diamkan ketiga campuran, lalu amati. Setelah diamati, saring ketiga campuran dengan menggunakan kertas saring. Ketujuh, tuliskan hasil pengamatan pada tabel dengan memberi tanda checklist, lalu buatlah kesimpulan. Hasil pengamatan kami adalah campuran air dan garam berjumlah satu fase, berbentuk campuran homogen, jika didiamkan tidak terpisah, dan jika disaring tidak dapat disaring. Adapun campuran air dan pasir berjumlah dua fase, berbentuk campuran heterogen, jika didiamkan terpisah, dan jika disaring tidak dapat disaring. Adapun campuran air dan susu berjumlah dua fase, berbentuk campuran homogen dan heterogen, jika didiamkan terpisah, dan jika disaring dapat disaring. Kesimpulan dari percobaan ini adalah yang mana larutan, koloid, dan suspensi adalah: larutan adalah campuran air dan garam, koloid campuran dari susu dan air, suspensi campuran air dan pasir. Sifat-sifat dari satu larutan adalah campuran dari homogen dan terdiri dari satu fase. Adapun sifat dari koloid bercampuran dari homogen dan heterogen dan berjumlah dua fase. Dan campuran dari suspensi adalah sifat-sifat dari suspensi adalah campuran dari heterogen dan terdiri dari dua fase. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, Dari kelompok mana dulu yang mau bertanya? Ya, kelompok 2. Apa saja contoh suspensi selain pasir? contoh suspensi selain pasir adalah teh, kopi, teh dan kopi. Bagaimana? Ya, silakan. Tadi kalian menyebutkan kalau campuran air dan pasir itu jika disaring dia tidak dapat disaring.
itu berbeda dengan hasil pengamatan kami. Bisa tolong dijelaskan? Mungkin ada kesalahan di sini. Jadi campuran air dan pasir jika disaring tetap Tersaring atau tidak tersaring? dapat tersaring. Apa? Tersaring. Tengok kedua ya. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Oh iya, Rara lagi. Oke. Silakan. Dalam hasil pengamatan Rani tadi, susu itu termasuk koloid. Setelah menjelaskan kepada kami, kenapa sifat dari koloid itu memiliki dua sifat, homogen dan heterogen. Kenapa? Karena susu bercampur dalam air, dia seperti telur, tapi jika tersaring terpisah. Jadi karena itu mungkin ada terjadi. Ya, silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, bisa kita simpulkan ya bahwa yang kalian gunakan itu baik itu larutan garam, kemudian larutan pasir ya, campuran pasir ya, kemudian susu tadi ya, itu semua campuran ya. Kenapa? Karena terdiri dari zat apa? Air dan zatnya ya, zatnya tambahannya. Nah, sekarang campuran itu ada tadi Ustazah dengar ada homogen yang kalian sebutkan ya, ada heterogen ya. Apa itu tadi? Homogen? Zat yang bersifat sama. Angkat tangan. Ya, Zat yang bersifat sama. zatnya itu sama ya. Jadi ketika ada dua zat, misalnya tadi air dan garam, dimasukkan, disatukan ya, maka dia akan menyatu. Tidak ada perbedaan antara garam dengan airnya tadi. Jadi satu ya, satu cairan. Nah, karena itu tadi kamu buat fasenya satu ya, karena cairan saja, satu cair ya. Nah, kemudian tadi kamu campurkan air dengan susu. Nah, saat dicampurkan dia apa? Homogen atau menyatu ya. Kemudian ketika disaring heterogen. Kenapa? Karena Ada ada iya, bekas. pada kertas saringnya ada yang tersisa walaupun sedikit ya. Jadi makanya untuk koloid itu dia campuran juga, tapi sifatnya itu homogen dan heterogen. Artinya dia seperti tercampur, tetapi kalau kita diamkan maka dia akan terpisah. Seperti santan, pernah lihat santan? Nah, santan itu kan pertama awalnya seperti menyatu ya, putih. Kemudian kalau kamu diamkan beberapa hari apa yang terjadi? Berpisah ya, ada air dan ada patinya. Nah, itulah koloid tadi. Maka dia disebutkan dengan campuran heterogen, homogen dan heterogen. Kemudian terakhir tadi apa? Suspensi ada larutan pasir. Kamu simpulkan sebagai heterogen atau suspensi ya. Kenapa? Karena apa tadi? Tidak terpisah. Iya, iya, karena tidak menyatu dengan air. Kita larutkan, mau aduk sekuat apapun, dia langsung pasti terpisah. Karena dia tidak menyatu tadi, maka dia disebut campuran heterogen. Dan itu adalah ciri-ciri dari suspensi. Jadi dari yang kalian kerjakan tadi, kalian praktekkan tadi, maka kita ambil kesimpulan tentang pengertian koloid. Jadi koloid itu adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ya, dia tidak heterogen murni, tapi antara homogen dan heterogen. Ukurannya adalah berkisar 1 sampai 100 nanometer. Ya, nano berarti kecil. Berapa itu? Nolnya kalau nano? Nolnya sampai
Berapa? 9. 0,10 pangkatnya 9 ya. Ya. Lanjut kan? Kesimpulan dari yang kamu praktekkan tadi, maka kita bisa lihat di sini larutan itu tadi terdiri dari 1 fase. Kalau koloid dan suspensi 2 fase. Kemudian larutan itu stabil ya. Kalau koloid itu Sukar mengendap. Sukar ya, bukan tidak mengendap. Berarti dia lama-lama bisa mengendap. Kalau suspensi mudah mengendap. Kemudian larutan tadi tidak dapat disaring karena dia langsung mencoba ya. Kemudian kalau koloid dapat disaring ya, tapi dengan penyaring ultra. Jadi kalau penyaring kita tadi hanya penyaring biasa, jadi yang tersaring dikit sekali ya. Kemudian suspensi dapat disaring ya. Lalu larutan itu sifatnya homogen, sedangkan koloid, nah tadi kan diantara homogen dan heterogen, maka dia bisa disebut dengan tampak homogen. Lalu suspensi heterogen. Kemudian ini ukurannya, kalau larutan itu kurang dari 1 nanometer, kemudian kalau koloid 1 sampai 100 nanometer. Kalau suspensi lebih dari 100 nanometer ya. Lalu sistem dispersi molekuler artinya langsung menyatu jadi satu fase antara zat larut dengan pelarutnya. Tapi kalau koloid itu sistem dispersi padatan halus ya. Dia terlihat menyatu tapi sebenarnya dia ada padatannya ya. Kemudian kalau suspensi sistem dispersi padatan kasar, terlihat sekali bedanya ya antara air dengan pasir tadi. Nah, contohnya tadi yang sudah kalian praktekkan, kalau larutan tadi contohnya apa? Larutan apa yang dipraktekkan? Garam. Ya, garam ya. Kemudian kalau koloid contohnya ya susu. Kalau suspensi ya pasir ya. Nah, itulah ya perbandingan sifat antara larutan, koloid dan suspensi. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Baiklah. Ini tugas kalian di asrama ya, Ustazah harap membaca tentang jenis-jenis koloid ya, biar bisa nanti ketika pada pertemuan berikutnya kita bisa langsung membahasnya dengan baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah kita tutup karena waktunya sudah habis ya. Kita tutup pelajaran kita tadi diawali dengan basmalah, maka kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.